Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Sintanuriah. Saya akan menjelaskan tentang interpersonal skill. Secara sederhana dan garis besar, interpersonal skill bisa diartikan sebagai suatu kemampuan ataupun keterampilan milik seseorang untuk mengenal, menghadapi, dan berkomunikasi atau interaksi dengan pihak lain, baik secara individu dan kelompok. Manfaat interpersonal skill: meningkatkan hubungan individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. 2. Meningkatkan karir dalam perusahaan. 3. Meningkatkan kemampuan berinteraksi dengan masalah kelompok atau masyarakat. Jenis interpersonal skill. 1. Communication skill. Communication skill adalah kemampuan berkomunikasi secara efektif pada orang lain. Memiliki communication skill yang bagus tentu akan membantu kita dalam mendapatkan pekerjaan, promosi, dan kesuksesan karir. Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif adalah suatu hal yang mendasar dan wajib apapun bidang kita. Listening. Dalam berkomunikasi, kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk mendengarkan orang lain berbicara. Listening adalah suatu kemampuan untuk menerima dan menerjemahkan pesan secara akurat saat berkomunikasi. Listening merupakan kunci sukses dalam menjalin komunikasi yang efektif. Mendengar dan listening sangatlah berbeda. Mendengar adalah hanya sekedar mendengar apa yang terdengar oleh telinga kita. Akan tetapi, listening adalah mendengarkan dengan memperhatikan sedetail mungkin, tidak hanya dalam cerita tetapi juga bagaimana orang tersebut menyampaikannya. Hal ini kan menjauhkan kita dari kesalahpahaman dan membantu kita dalam merespon secara baik, dan terkadang membantu kita menemukan kebiasaan orang. Emotional intelligence. Emotional intelligence adalah ukuran kemampuan individu untuk mengenali dan memanage emosi diri sendiri maupun orang lain. Seseorang dengan kemampuan emosional yang tinggi akan lebih mudah untuk membuat dan menjaga suatu ikatan dan mudah sesuai dengan dalam suatu kelompok. Dan mereka juga dapat memahami emosinya dengan baik. Hal ini membuat mereka lebih mudah dalam beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan juga tidak mudah depresi dan juga dapat memanage stres secara efektif. Peran penting interpersonal skill. Pertama, yaitu keterampilan mendengar. Komponen terpenting dalam komunikasi adalah mendengar. Maksudnya adalah tidak hanya mendengar secara harfiah dengan alat pendengaran atau telinga saja, melainkan mampu mencerna serta menerjemahkan maksud dari pembicaraan pesan atau orang yang mengajaknya berbicara. Kedua, umpan balik atau providing feedback. Umpan balik merupakan suatu interpersonal skill dalam bentuk keterampilan seseorang untuk memahami segala dampak atau perilaku terhadap diri sendiri dan orang lain. Misalnya ketika berbicara sesuatu akan membuat sakit hati atau sebaliknya bikin orang lain menjadi senang. Ketiga, merupakan keterampilan membujuk atau persuading. Dalam hal ini, seseorang harus dapat memberikan pengertian atau bujukan pada orang lain, sehingga orang tersebut bersedia mengikuti kehendak maupun keinginan dari orang yang mengajaknya secara sukarela. Keempat, keterampilan interpersonal yang terakhir disebut resolving conflict. Maksud dari istilah ini adalah kemampuan menyelesaikan masalah ketika sedang mendapatkan konflik dengan masalah orang lain. Cara meningkatkan interpersonal skill. 1. Smell, yaitu sedikit orang yang ingin berada di sekitar seseorang yang selalu terlihat tak bahagia. 2. Jadilah apresiatif, yaitu carilah suatu hal positif tentang setiap orang yang Anda bekerja sama dan biarlah mereka mendengarnya. 3. Perhatikanlah orang lain, yaitu cermatilah apa yang sedang terjadi dalam kehidupan orang lain. Ketahuilah momen-momen bahagia mereka dan tunjukkanlah perhatian dan simpati pada situasi sulit seperti waktu sakit atau kematian. 4. Latihlah mendengarkan dengan efektif. Untuk mendengarkan dengan aktif adalah dengan mendemonstrasikan bahwa Anda memang mau untuk mendengar dan mengerti akan pandangan orang lain. 5. Bawalah kebersamaan. Ciptakanlah lingkungan yang mengajak orang lain untuk bekerja sama. Perlakukan setiap orang dengan sama dan jangan bermain siapa yang favorit. Hindarilah berbicara tentang orang lain di belakang mereka. 6. Tangani konflik-konflik, yaitu apabila sebuah langkah mudah untuk membawa kebersamaan dan menjadi seseorang yang menangani konflik-konflik ketika akan terjadi.
Berikut adalah interpersonal skill yang harus dilakukan dalam dunia pekerjaan, yaitu seperti berikut: berpikir kritis. Soft skill yang pertama yang harus dimiliki oleh profesional muda adalah berpikir kritis. Kamu bisa melatih soft skill yang satu ini dengan dua hal. Yang pertama adalah membaca buku, dan yang kedua adalah melalui debat dan diskusi. Kedua kegiatan ini sangat membantu kamu mengembangkan soft skill berpikir kritis. Membaca dapat membantu kamu dalam mengenal lebih banyak kosakata, membuka wawasan, dan juga memperdalam pembelajaran tentang berbagai topik. Selain itu, kamu juga perlu sering melakukan debat dan diskusi. Kamu bisa melakukan bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Tidak perlu berdiskusi tentang hal-hal yang terlalu berat. Kamu bisa sekedar membahas isu-isu hangat di sekitarmu tentang film ataupun tentang buku yang baru saja kamu baca. Selanjutnya yaitu komunikasi yang baik. Soft skill yang satu ini memang sangat penting dimiliki baik profesional muda maupun untuk kehidupan masyarakat sehari-hari. Cara mendapatkan soft skill ini dapat kamu mulai dengan menjadi pendengar yang baik. Ketika seseorang mendengarkan orang lain berbicara, kebanyakan orang akan fokus pada apa yang harus dikatakan selanjutnya, bukan pada apa yang sudah dibicarakan. Dengan belajar untuk memulai mendengarkan dengan baik, maka kamu juga dapat belajar berbicara dengan baik. Tidak dua-duanya telah kamu kuasai, barulah kamu akan dapat menjadi komunikator yang baik. Cara lain untuk mengembangkan soft skill ini adalah dengan merekam percakapan yang kamu mulai. Setiap kamu dengarkan, kamu juga harus tahu apa yang kurang dari kemampuan komunikasi yang kamu miliki. Mengakses, menganalisis, dan mensintesis informasi. Menyebarkan dan mengakses sebuah berita adalah hal yang sangat mudah. Akibatnya, semakin banyak informasi yang datang pada kita namun tidak terbukti kebenarannya. Seorang profesional muda sudah selayaknya dapat melihat suatu informasi yang lebih bijak, tidak hanya mengakses kemudian menelannya bulat-bulat, tetapi juga harus menganalisis dan mensintesis informasi tersebut agar tahu kebenarannya. Rasa ingin tahu, kreatif, dan inovatif. Soft skill ini sangat erat kaitannya dan sangat wajib dimiliki oleh profesional muda. Rasa ingin tahu adalah awal mula datangnya sebuah ide kreatif dan sebuah inovasi. Selain itu, soft skill ini juga sangat berguna dalam penyelesaian masalah. Ketika menghadapi sebuah masalah dan pekerjaan, rasa ingin tahu akan membuat kamu tidak berhenti menjadi sumber permasalahan tersebut hingga berhasil mendapatkannya. Kepemimpinan. Cara melatih soft skill kepemimpinan yang harus kamu lakukan adalah menjadi berani terlebih dahulu. Kamu harus siap untuk menjadi pemimpin kapanpun kesempatan itu datang padamu. Jika diberikan kesempatan untuk memimpin sebuah proyek, terimalah tantangan tersebut. Bahkan akan lebih baik jika kamu dapat merekomendasikan dirimu sendiri. Kerjasama dan kolaborasi. Menjadi seseorang yang bisa diajak bekerja sama di dalam tim sangat penting untuk karir kamu. Banyak orang yang mampu bekerja sama sangat baik jika bekerja sendiri, tapi kesulitan ketika harus bekerja sama. Hal tersebut akan menyusahkan diri sendiri dan juga menghambat kerja tim. Maka dari itu, kamu harus mengasah soft skill yang satu ini jika ingin berhasil sebagai seorang profesional muda. Public speaking merupakan soft skill yang cukup sulit bagi sebagian orang. Banyak orang yang merasa tidak mampu berbicara di depan umum sehingga memilih untuk tidak melakukannya. Tapi jika ingin sukses sebagai seorang profesional muda, kamu harus melakukan soft skill yang satu ini. Pada awalnya, mungkin memang terlihat menakutkan, tapi satu-satunya cara untuk dapat menguasainya adalah kamu harus melakukan sesering mungkin hingga akhirnya kamu terbiasa melakukannya. Manajemen waktu. Seorang profesional muda wajib memiliki soft skill manajemen waktu. Dalam dunia kerja, menjadi tepat waktu adalah hal yang penting. Datang terlambat atau menyelesaikan tugas lewat dari deadline adalah sebagian contoh bahwa kamu tidak memiliki manajemen waktu yang baik. Selain itu, hal juga menunjukkan bahwa kamu adalah pribadi yang kurang disiplin dan tentunya tidak profesional. Meskipun kamu bukan orang yang suka menjadwalkan segala hal, tapi sebuah timeline dan jadwal kerja harian selalu penting untuk dipertimbangkan demi menguasai soft skill yang satu ini. Networking.
Soft skill ini memiliki networking yang luas, sangat penting dalam membangun sebuah karir. Semakin luas networking yang kamu bangun, maka akan semakin banyak kesempatan dan peluang yang datang padamu. Memperluas networking juga bukanlah hal yang sulit. Kamu bisa melakukannya di mana saja dan kapan saja. Yang lebih utama lagi adalah jangan pernah melewatkan sebuah acara yang memungkinkan kamu untuk dapat memperluas networkingmu. Sekian adalah penjelasan interpersonal skill dari saya. Terlebihnya apabila ada kesalahan dan kosakata yang tidak baik, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.